Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu semua dari SMK. Eh, Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat, rahmat, karunia untuk melanjutkan pelatihan di hari yang keempat ya. Kita masih melaksanakannya secara online karena saya lihat tugas yang kemarin lebih dari 50% sudah bisa ya. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk proyek yang selanjutnya menggunakan Wokwi. Nanti silakan bikin lagi tugasnya ya. Jadi setiap hari kita ada bikin proyek-proyek, nanti hasilnya nanti di akhir ya. Pas offline kita praktekkan semuanya secara offline gitu ya dengan alat yang sebenarnya. Oke, di sini saya coba simulasikan eh, masih menggunakan Wokwi ya. Wokwi. Pastikan Bapak Ibu sudah login ya. Kalau kita tidak login, itu tidak akan bisa tidak akan bisa kita salin linknya gitu ya. Jadi teman-teman harus login dulu dengan akun Google-nya. Kalau ada akun Google-nya yang bermasalah, silahkan bikin lagi akun Google yang baru ya. Bikin akun Google itu gampang ya. Nanti cari saja caranya di YouTube gitu ya. Kemudian untuk bikin tugas, tidak masalah walaupun saya hanya copy paste gitu ya. Walaupun saya hanya lihat dari teman itu tidak masalah. Yang penting kita bikin sendiri. Kita yang memindahkannya dari punya teman ke akun kita sendiri gitu ya. Dan juga kita yang merangkai eh, rangkaiannya sendiri ya. Pastikan jangan mengcopy link dari teman yang sudah membuat gitu ya. Artinya kalau kita bikin sendiri ya atau kita copy dari teman kita eh, codingannya pastinya linknya akan berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masih menggunakan Arduino ya. Sebelumnya kan kita sudah menggunakan LED. LED itu sebagai outputnya, nanti itu ibaratnya sebagai pompa air, ataupun sebagai kipas angin, ataupun sebagai lampu, dan segala macamnya. Oke, Baru masuk Allah. oke. Mungkin ada suaranya yang bocor, yang ini. Mohon di dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sebelumnya kita sudah coba menggunakan LED ya. LED sebagai output. Tapi nanti apakah hanya sekedar LED yang akan kita nyalakan? Tentu tidak. Pastinya nanti kita menyalakan sebuah lampu, sebuah kipas angin, sebuah pompa air dan segala macam gitu ya. Cuman karena di sini outputnya itu hanya ada beberapa ya yang bisa kita pahami mungkin itu hanya LED ya pertama kali kita cobakan LED. Terus bagaimana cara kita menggunakan pompa air sebagai outputnya atau kita mau mencobakan kipas angin sebagai outputnya. Nah, itu akan dibantu dengan menggunakan relay. Ya, jadi kita tidak menghubungkan apa namanya? Tidak menghubungkan pompa air atau langsung menghubungkan kipas angin ke Arduino gitu ya. Jadi ada sebuah jembatan yang menghubungkan gitu ya. Karena Arduino ini harusnya hanya menghasilkan 5 volt DC. 5 volt DC. Sedangkan kipas angin, pompa air itu membutuhkan aliran listrik yaitu mungkin sebesar 220 ya seperti yang ada di rumah kita contohnya gitu ya 220 volt dan itu arusnya adalah bolak-balik. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa kontrol menggunakan Arduino? Inilah jembatannya ya penghubung antara eh, arus di rumah kita dengan Baru Arduino pakai bebek gitu ya. dari sana. Bu Yulis makai sana. Oh, jangan Bu Yulis ya. Udah saya makai Pak. Iya, oke. Apa? Dari Jumat kemarin, Pak ada ini pakai Pak. Pak Firdaus mungkin bisa di mute dulu suaranya. Siapa? Keren. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini apakah teman-teman sudah pernah melihat relay? Ya, kalau otomotif mungkin udah sering lihat relay ya. Relay untuk sepeda motor, apakah relay untuk eh, mobil atau segala macam, gitu ya. Atau nama lainnya apa gitu ya?
Kalau kemarin itu ada peserta dari SMK 2 yang dari otomotif sebutannya apa ya? Kiprok gitu ya, kiprok ya. Itu sama juga dengan relay gitu ya. Ah, di sini ada pinnya. Yang terhubung ke Arduino adalah bagian ini, bagian VCC, GND, dan IN, gitu ya. Ini prinsip pemrogramannya sama seperti LED yang kemarin. Yang terhubung ke pompa air, yang terhubung ke kipas angin, yang terhubung ke lampu, nantinya kalau di rumah itu adalah bagian NO, COM, dan NC. Tergantung mana yang akan kita gunakan, gitu ya. Oke, sekarang kita coba hubungkan PCC. PCC ini artinya adalah tegangan plusnya, tegangan positifnya. Tegangan positif kita hubungkan ke 5 volt gitu ya. Jadi pertama kali PCC kita hubungkan ke 5 volt. 5 volt di Arduino ada di mana? Di sini. Gitu ya. Ah, di sini. Ini 5 volt. Itu kita hubungkan dengan VCC. Kemudian GND kita hubungkan dengan GND. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini ada GND. Kita hubungkan ke GND. Gitu ya. Kemudian in dihubungkan kemana? In ini kita hubungkan ke pin digital. Pin digital itu ada beberapa, ada banyak ya, ada 14 ya, mulai dari 0 sampai 13. Kita pilih salah satu. Nanti apa tanda strip ini? Apa tanda strip ini? Ini namanya PWM gitu. Ini bisa juga kita pakai gitu. Nanti kita pahami apa PWM nantinya. Sekarang saya contohkan, saya hubungkan ke pin 13 gitu ya. Ingat pinnya saya hubungkan ke pin 13 gitu ya. Oke, sekarang saya akan berikan pemrogramannya ya. Yang sekarang coba saya masuk ke pemrogramannya. Pertama, saya hapus dulu ya bagian komentar yang tidak penting. Ya, ini adalah bagian komentarnya yang tidak penting. Saya hapus dulu. Oke, seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Awalnya itu seperti ini ya semuanya. Nah, sip. Sekarang saya definisikan dulu. Pin yang saya gunakan, saya definisikan di sini ya. Karena saya menggunakan angka yang tidak berkoma, yaitu adalah angka 13 sesuai dengan ini. Nah, jadi saya kasih di sini namanya pin relay ya. Saya kasih pin relay sama dengan itu adalah 13. Oke, seperti ini ya. 13 itu adalah pin relay. Sekarang saya bikin pemrogramannya. Saya bikin pemrogramannya. Caranya sama seperti kemarin. Pin mode ya. Kita definisikan pin relay. Nah, pin relaynya kan 13 ya. Berarti 13 di sini ya. Sebagai output. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, saya masukkan di sini mencoba untuk kedap-kedip seperti yang kemarin atau blink gitu ya. Nyala dan mati 1 detik 1 detik. Ya, caranya masih sama menggunakan perintah digital write. Digital write pin relay ya. Pin relay saya nyalakan dengan perintah hide gitu ya. Kemudian saya kasih jeda. Kasih jeda. Jeda ini nyalanya berapa detik? Contohnya 1 detik gitu ya. Ini adalah jeda. Ini saya kasih komentar. Ini adalah jeda. Ini adalah on. Oke. Setelah 1 detik, apa yang akan kita lakukan? Nah,
Oke, mohon maaf tadinya ada kendala listrik off ya. Kita lanjut. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, aman Pak, aman Pak. Aman ya? Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Tadinya kita menggunakan relay ya, masuk di pemrogramannya. Pertama kali kita bikin sebuah variabel ya di sini ya. Tadinya ini adalah variabel untuk pin-nya, pin yang digunakan. Jadi kita tentukan pin yang digunakan. Ini ya. Pin. Oke, sekarang pin mode. Ini pin mode ini untuk apa ya? Saya kasih komentar ya. Untuk menetapkan ya, penetapan pinnya sebagai apa? Apakah dia sebagai input atau sebagai output gitu ya. Nggak ada Sekarang pin itu. oke, mungkin Cari dulu. Doli suaranya ini di mute dulu ya. Nah, oke, sekarang kita coba matikan perintahnya sama dengan digital right. Caranya sama, pin relay kita ganti menjadi low ya. Low perintahnya ini adalah untuk mematikan. Oke, baru kita delay selama 1 detik gitu ya. Sip, seperti ini ya. Yang ingin mencoba mungkin silakan dicoba. Kalau sedang di depan komputer. Atau ada yang bertanya, nah, si Doli tadi pinnya nggak ada, silakan disampaikan pin yang mana yang tidak ada. Ya, ya sambil saya start boleh bertanya ya. Oke, seperti ini. Ketika on, LED hijaunya menyala. Ketika off, LED hijaunya mati. Gitu ya. Seperti itu tanda relay nyala. Kalau relay nyala, berarti LED hijaunya hidup. Ketika relay mati, LED hijaunya mati. LED merah ini tanda apa? Tandanya ini ada arus yang masuk ke dalam relay karena kita hubungkan ke GND dan VCC. Ini adalah sebagai powernya. Gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, nanti saya share juga proyeknya seperti apa. Sekarang bagaimana cara kita menghubungkan sebuah beban apa atau sebuah pompa air ataupun sebuah apa namanya? Sebuah kipas angin ya yang bisa kita matikan menggunakan Arduino, bisa kita aktifkan dan matikan menggunakan Arduino gitu ya. Caranya kita masukkan tegangan sumber ke dalam COM ya. Tegangan sumber ini dari mana? Ini dari listrik rumah kita. Ya, yang masuk itu salah satu kabelnya gitu ya. Salah satu kabel aja. Biasanya kipas angin itu kan ada 2 kabel ya. Umumnya ya. Biasanya kan ada juga yang 3 kabel tapi jarang ya. Yang tidak ada groundnya gitu. Kita anggap aja semuanya hanya menggunakan 2 kabel ya. Apakah itu pompa air yang di rumah kita, apakah itu kipas angin, kita anggap menggunakan 2 kabel. Jadi satu kabelnya masuk dulu ke relay gitu ya. Terpotong dulu di relay. Jadi relay ini yang mengatur. Ibaratnya itu seperti saklar di dinding rumah. Ya. Yang masuk ke saklar itu kan hanya salah satu aja. Ya, walaupun bisa salah keduanya, tapi menggunakan relay itu hanya salah satu aja. Gitu ya. Ibaratnya ini sebagai saklar di dinding. Cuman yang menggerakkan dia itu aktif dan tidak aktif itu adalah si Arduino-nya gitu ya. Kalau di dinding rumah kita kan kita yang menekan ataupun menekan ke atas ke bawah gitu ya untuk menghidupkan atau mematikan lampu di rumah. Cuman di sini perintah tersebut, kegiatan tersebut digantikan oleh si Arduino ya. Dia menggantikan kita untuk mengaktifkan
lampu atau pompa air, gitu ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Karena di sini tidak ada apa namanya, tidak ada arus yang 220 volt ya. Saya contohkan di sini menggunakan GND dan VCC gitu ya. Saya tambahkan di sini, saya klik, saya ketikkan di sini VCC. VCC. Ini ya, simbol VCC. Saya klik, kemudian ini saya tarik di sini. Nah, ini kalau mau memutarnya kita klik di sini ya, pastikan dia sudah ada garis-garis putus di sini berarti itu sudah terklik. Ya, ini ya. Ini kita klik. Kalau kita ingin memutar tekan tombol R pada keyboard. R ya. Oke. Nah, ini saya putar di sini. Kemudian saya ambil lagi salah satunya adalah GND. Nah, ini GND ya. Ini GND simbolnya. Saya putar menggunakan tombol R ya. Putar lagi ya. Oke. Ibaratnya ini adalah sebagai colokan yang ada di rumah kita, ini ya. Ini adalah colokan di rumah kita, ya. Ini adalah sebuah colokan. Kemudian kita ibaratkan sebuah pompa air itu adalah LED. Kita tambahkan di sini, kita klik, ini adalah LED, gitu ya. Oke. Ini adalah bagian positifnya. Ya, anoda adalah bagian positif. Positif itu sama dengan VCC. Ya, kita hubungkan ke sini. Nah, mungkin langsung saja. Jadi salah satu kabelnya langsung terhubung ke colokan kita. Colokan yang ada di dinding rumah nih. Ini anggaplah colokan di dinding rumah. Kemudian salah satu kabelnya masuk dulu nih. Ini kan sumbernya nih dari sini. Masuk dulu ke COM. Gitu ya. Kemudian yang ini sebelum dia nyambung ke sini ya, harusnya kan seperti ini ya. Harusnya kalau kita colokan langsung ke sini, otomatis pompa air kita akan nyala atau tidak. Ya, pastinya nyala ya kalau kita colokan langsung ke dinding nih yang ada arusnya. Nah, kalau kita jalankan, dia akan langsung nyala. Tetapi kita tidak ingin dia langsung nyala. Yang menyalakannya itu adalah si Arduino. Nah, makanya kita hubungkan ke relay ini. Jadi kita masukkan ke sini COM ini yang menerima tegangan asalnya atau sumbernya, kemudian NO kita hubungkan ke sini. Nah, ini masih satu jalur. Saya ganti warna. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini dalam itu ada magnet ya. Nah, di sini ada magnet. Ketika relay mati, COM ini terhubung sama NC. Ketika relay hidup, yang awalnya ini terhubung, dia berpindah ke sini. Jadi yang ketika hidup, yang terhubung itu adalah COM dan NO. Seperti itu. Nah, coba kita nyalakan ya. Kalau kita nyalakan ya. Oke. Artinya apa? Kalau NO itu singkatan dari normally open gitu ya. Open itu kan artinya terbuka. Kalau terbuka otomatis tidak tersambung gitu ya. Jadi prinsip kerjanya itu mengikuti prinsip kerja dari relay. Ketika relay hidup, si LED juga akan hidup. Ketika relay mati, si LED juga mati. Jadi gitu ya, biar mudah dipahami seperti itu ya. Jadi NO ini prinsip kerjanya mengikuti prinsip kerja dari relay ya, cara kerja dari relay gitu ya. Sedangkan NC itu kebalikannya. Nah, gitu ya. Kita contohkan nih satu lagi untuk LED. Oh, atau pakai LED ini aja gitu ya. Nah, nanti baru kita contohkan dua LED. Ini kita pindahkan ke NC. Oke, kita pindahkan ke NC. Nah, ini ya, kita pindahkan ke NC. Bagaimana cara kerjanya kalau kita pindahkan ke NC? Ya. Nah, prinsip kerjanya itu berlawanan dengan cara kerjanya relay. Nah, ketika relaynya mati, LED-nya hidup. Ketika relaynya hidup, LED-nya mati. Seperti itu ya. Nah, jadi kita inginnya seperti apa nih jalannya untuk output kita. Nah, itu tergantung dari kita.
Tapi karena selama pelatihan ini kita ingin berjalan sesuai dengan relay, jadi kita hubungkanlah ke NO, normally open. Kalau sedangkan NC itu adalah normally close. Gitu ya. Bisa dipahami ya perbedaannya antara NO dan NC. Jadi NC itu berlawanan dengan relay, kalau NO dia sejalan dengan relay. Gitu ya. Karena kita ingin sejalan dengan relay, jadi kita hubungkanlah ke NO. Itu ya. Kalau sedangkan COM itu adalah tegangan sumber. Gitu ya. Boleh nggak yang ini kita hubungkan ke sini? Yang VCC ini yang kita masukkan ke sini? Boleh saja. Jadi adalah salah satu kabel. Maupun kabel yang mana itu tidak masalah. Yang penting salah satu masuk ke relay. Gitu ya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa lah ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Kalau yang ada yang ketinggalan nantinya mau ditonton videonya lagi silakan nanti ditonton ya. Saya save terlebih dahulu. Ini namanya adalah relay. Ketika saya save pastikan kita klik yang public ya. Biar saya bisa lihat nantinya ya pas di tugasnya. Saya save ya. Kalau kita sudah login itu akan muncul angka-angka di sini. Ah, inilah yang akan kita copy. Kalau kita tidak login dengan akun, ini tidak akan muncul angka-angkanya. Gitu ya. Oke, cukup mudah untuk relay ya. Nah, nanti saya silakan dicoba selama tugas mandiri nanti ya. Saya kasihkan seperti apa nanti yang akan dikerjakan, gitu ya. Biar lebih tahu, kita kasih nama deh. Nah, di sini namanya apa tadi? Mungkin ada yang lupa. Ini adalah kita ibaratkan ini adalah sebagai colokan listrik, gitu ya. Kita kasih komentar di sini. Kita kasih teks ya. Tuliskan aja teks. Nanti ada di sini. Kita klik. Kita seret ke sini ya, kita edit, kita kasih namanya ini adalah colokan. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah colokannya, gitu ya. Terus ini sebagai apa? Ini sebagai pompa air ya. Kita tambahkan teks lagi ya. Kita klik, kita seret di sini ya. Kita edit tagnya, kita ganti namanya menjadi pompa air. Kita save. Oke. Kita kasih ke sini. Oke, kelihatan ya. Nah, biar kelihatan. Ini adalah relay, relay ada tulisannya ya. Nah, sudah ada tulisannya relay Arduino. Nah, nanti ini colokan, ini pompa air. Kalau seperti ini kita jalankan, artinya pompa airnya 1 detik hidup, 1 detik mati gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti ini diganti lampu ya, lampunya akan mengikuti seperti apa yang kita program gitu ya. Ini adalah output ya, sebagai output nih ya. Saya stop, saya save dulu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya buka lagi. Ya, new tab. Ya, klik kanan di sini. Ya. Nanti akan berpindah di sini. Ya. Oke, saya masih menggunakan Arduino. Ya, kita sudah menggunakan LED, kita sudah menggunakan relay. Harusnya teman-teman sudah memahami apa itu relay. Nanti boleh dicari lagi mungkin kalau ada apa namanya literasi-literasi lain mengenai relay gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba sensor. Ya, kita belum pernah mencoba sensor, sekarang kita akan coba sensor.
Sensor apa yang kita coba? Pertama kali kita cobakan namanya adalah sensor sensor suhu dan kelembapan udara. Ya. Yang mana itu sensornya? Kita klik tanda tambah di sini. Ya, kemudian cari namanya DHT22. Kalau mau nyari atau di sini cari yang di bagian input. Ini kan basic gitu ya. Oh, sorry. Kalau basic ini LED, kemudian saklar. Nah, ini post button ini kan ibarat kayak saklar, resistor gitu ya. Display ini ya untuk menampilkan bisa LED gitu ya. Nanti kita cobakan juga. Tapi nggak semua ya. Nah, kita cari di bagian input. Input. Oh tidak ya, di bagian sensor ya. Ada di sini sensor. Di sini. Sensor itu adalah DHT22. Apa kegunaan DHT22 untuk mengukur kelembapan dan suhu udara? Itu ya. Ini adalah untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. DHT itu banyak jenisnya. Ada jenisnya DHT11 ya. Ada jenisnya DHT21 ya. Dan juga ada DHT22. Di simulasi ini hanya ada DHT22. Terus bagaimana kalau kita menggunakan DHT11 nantinya atau menggunakan DHT21 nantinya cukup mengganti angka 22 menjadi 11 atau 22 menjadi 21 di pemrogramannya. Gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu ada 4 pin di sini. Ada 4 pin. Ya. Pertama adalah pin VCC. Pin VCC itu kita hubungkan ke pin 5 volt. VCC itu sama dengan tegangan positif. Jadi kita hubungkan ke 5 volt karena Arduino itu bekerja di tegangan 5 volt. Gitu ya. Selanjutnya ada SDA. SDA ini sebagai transfer datanya ya ke Arduino. Berapa suhu yang didapat dari udara di mana kita tempatkan si DHT ini atau sensor ini nantinya. Akan kita sambungkan ke pin digital. Pin digital itu ada di sini. Pin 0 sampai 13. Kan ada tulisannya di sini digital ya. Ini adalah pin digital. Kita hubungkan ke sini. Oke, itu ya pin SDA. Kemudian ada NC. NC kepanjangannya adalah not connected, tidak dihubungkan. Jadi ini ya tidak dihubungkan, tidak digunakan. Oke ya. Kemudian ada GND. GND ya namanya ground atau tegangan negatifnya kita hubungkan ke ground yang ada di Arduino. Sama ya. Jadi dari 4 pin ada 3 pin yang kita hubungkan. Saya mulai dari PCC. Saya klik. Oke, kemudian saya geser ke bawah karena 5 volt yang ada di bawah. Ya. Saya klik di sini ya untuk belokannya. Saya klik ya. Oke. Oke, kemudian SDA. SDA saya di sini, saya geser ke sini. Supaya bisa membelok ke bawah, saya klik di sini, saya belokkan ke sini. Ya. Kemana saya hubungkan terserah ya, terserah dari pin 0 sampai 13 ya, tergantung dari ketersediaan pin. Tadi pin 13 ya, boleh juga atau bukan aja ke pin 7 yang belum pernah kita cobakan atau ke pin 3. Nah, itu juga bisa. Oke, kita lanjut dengan NC. NC tidak perlu kita hubungkan. Kalau GND kita hubungkan ke GND. GND yang paling terdekat ada di sini. Di sini ya. Oke. Oke, untuk rangkaiannya seperti itu. Cukup mudah ya untuk dipahami. PCC itu adalah tegangan positif, SDA itu untuk transfer datanya, nanti GND itu adalah tegangan negatifnya, sedangkan NC tidak kita gunakan. Selanjutnya kita bikin pemrogramannya, ya kita bikin pemrogramannya. Ya sebelumnya ya mungkin sedikit ini ada tambahan lagi. Kemarin kita hanya menggunakan pin mode, digital override dan delay gitu ya, cukup 3 kemarin ya. Nah, ini seperti ini ya kemarin ya. Hanya menggunakan 3 perintah saja kita sudah bisa menghasilkan sebuah project yang kita inginkan.
gitu ya. Ada pin mode, ada digital write, ada delay. Kita sudah bisa menghasilkan sebuah project ya. Cukup simpel ya. Tetapi kalau untuk Arduino, kalau untuk DHT22, kita harus memahami itu apa itu library ya. Nah, jadi ada penambahan library di sininya. Jadi library itu apa? Library itu adalah kumpulan dari kode-kode yang sudah dibuat oleh seorang pengembang, yang sudah disederhanakan, jadi kita tinggal menggunakannya dengan gampang gitu. Bagaimana cara kita memasukkan library? Kita panggil dengan fungsi include gitu ya. Kita ketikkan di sini caranya pagar include. Nah, include itu kan masukkan gitu ya, termasuk. Kemudian ketikkan ini kurung apa ya, tanda kecil dari gitu ya. Kita masukkan namanya ya, yang biasa digunakan itu adalah DHT sensor DHT.h, DHT titik H gitu ya. Setiap library pasti diakhiri dengan titik H, hanya huruf kecil. Pastikan juga penulisannya itu harus sama. Kalau seandainya di library-nya itu huruf besar, ya kita ketikkan huruf besar. Kalau huruf kecil, ya kita ketikkan huruf kecil. Tidak boleh ada kesalahan, gitu ya. Oke, ini adalah include library. Sekarang kita definisikan pin yang kita gunakan menggunakan variabel ya. Bisa menggunakan variabel, ada cara terbaru kita menggunakan define ya. Ingat kalau diawali ya, kalau gampangnya kalau diawali dengan pagar itu tidak diakhiri dengan titik koma ya. Kalau ya gampangnya gitu aja ya, ingat ya. Kalau diawali dengan pagar dia tidak ada titik koma di belakangnya. Ya, kita coba di sini ya. Kita pakai pagar define. Define ini kan artinya memutuskan atau menetapkan. Menetapkan nama variabel apa. Jadi kita nggak bikin tipe datanya. Jadi bedanya kalau define ini tidak perlu kita menetapkan tipe datanya. Kalau sebelumnya kan kita gunakan tipe datanya. Kalau angka ya kita ketikkan in gitu ya, angka yang tidak berkoma. Tetapi kalau define itu tidak perlu ya. Oke, namanya apa? Namanya coba kita kasih di sini jenis DHT gitu ya. Jenis DHT-nya yang kita gunakan yang mana? Oke. Kemudian jenis DHT-nya adalah DHT22. Kita ketikkan di sini DHT22. Nah, gitu. Kalau seandainya nanti saya gunakan DHT11, tinggal ganti aja nama DHT-nya, nama DHT22 jadi DHT11 gitu ya. Selanjutnya, pin berapa yang kita gunakan? Nah, itu harus kita definisikan juga. Bisa menggunakan in, atau menggunakan define juga bisa. Seperti ini ya. Define, banyak cara untuk pemrograman, tapi pilihlah yang mana yang dipahami gitu ya. Define pin DHT gitu ya. Pin DHT. Pin DHT saya letakkan tadinya adalah di pin 3. Saya ketikkan 3 di sini. Oke. Ingat, kenapa tidak diakhiri dari titik koma kalau diawali dengan pagar gitu ya. Ingatnya gitu aja. Sekarang kita buat pemanggilannya. Nanti di HT ini mau kita panggil sebagai apa namanya. Nah, kita kasih nama dia nih, gitu ya. Kita kasih dia alias, namanya apa. Ya, kita ketikkan di sini DHT. DHT ini dari mana? Tulisan ini harus sama dengan di sini. Nih ya, yang ini. Atau kita copy dari sini, kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Kemudian spasi, kita kasih namanya apa nih? Nah, kita kasih dia, kita manggilnya apa? Sensor kah? DHT kah? Kalau umumnya itu biasanya dikasih nama DHT huruf kecil. Nah, saya panggil namanya DHT huruf kecil. Pinnya pin berapa? Di pin 3. Kita ketikkan aja di sini pin DHT. Oke, kita koma. Jenis DHT-nya apa? Ya, kita masukkan di sini jenis DHT. Jenis DHT-nya adalah DHT22. Nah, kita masukkan di sini DHT22 langsung boleh nggak? Boleh aja sebenarnya gitu. Atau di sini kita masukkan di sini angka 3 langsung boleh nggak? Boleh juga. Cuman kita biar tahu 3 itu apa.
DHT22 itu apa, makanya saya definisikan dulu seperti ini, biar paham gitu ya. Nanti kalau mau langsung aja juga boleh. Saya ketikkan langsung di sini 3, ya boleh. Saya ketikkan langsung di sini DHT22 seperti ini, juga boleh. Sekarang baru kita masuk ke cara memprogramnya. Ini kan baru membuat library dan membuat nama. Belum kita setel untuk mengaktifkan DHT-nya dan belum kita baca suhunya. Oke, cara memulai DHT itu perintahnya kita panggil namanya tadi apa? Kita kasih DHT. Kita kasih dia nama. DHT huruf kecil. Dengan perintah begin. Mulailah ya. Jadi kita suruh dia untuk hidup. Kita hidupkan DHT-nya. Selain itu ada nggak yang lain parameter yang kita butuhkan untuk DHT? Kalau DHT aja, ya pasti dia membaca. Tapi yang dibaca itu nanti ditampilkan di mana? Nah, kalau seperti itu berarti kita harus menaktifkan sebuah serial monitor ataupun LCD. Karena kita di sini tidak menggunakan LCD, jadi kita gunakan aja dulu serial monitor. Caranya bagaimana? Kita jalankan serialnya. Serial kita aktifkan, monitor kita, serial begin. Serial begin kita pakai aja yang 9600. Boleh nggak pakai yang di atas? Boleh saja ya. Silakan dicoba ya. Oke, ini gunanya apa? Ini mengaktifkan DHT ya. Kasih di sini aktifkan DHT. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk aktifkan serial monitor. Serial monitor, gitu ya. Oke, mungkin kepanjangan ya. Saya geser aja ini ya. Ini sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Nanti saya share juga ya untuk linknya. Oke, seperti ini ya. Berarti DHT kita sudah hidup. Serial monitor kita sudah hidup. Tinggal apa yang belum? Kita baca suhunya ya. Suhunya belum kita baca. Suhu itu ingin kita baca cukup sekali hidup saja atau berulang-ulang kali ya. Pastinya setiap saat ya. Karena ada perubahan kondisi. Nantinya kalau seandainya sekali aja ketika dihidupkan ya suhu itu terus yang ditampilkan gitu ya. Kalau seandainya nanti ada perubahan suhu, dia tidak akan membaca. Nah, jadi di mana kita letakkan pemrograman selanjutnya? Kita masukkan di void loop. Karena void setup itu hanya untuk sekali saja di awal kita menghidupkan handphone. Seperti ada logo gitu ya. Nah, logo pada handphone itu kan hanya sekali saat dihidupkan. Setelah hidup kan tidak ada lagi logonya yang muncul gitu ya. Oke, karena kita ingin berulang-ulang kali membacanya, kita letakkan di sini. Karena DHT ini membaca angkanya, angkanya itu yang akan disampaikannya itu berupa angka yang berkoma, berarti kita menangkap datanya itu dengan tipe data angka yang berkoma juga. Ya. Namanya apa? Tipe datanya adalah float. Kita beri namanya variabelnya adalah suhu. Float suhu sama dengan kita panggil. Nama DHT-nya apa tadi? Kita kasih nama dia DHT. Contohnya kalau dikasih namanya si Agus ya, saya kasih. Contohnya di sini dikasih namanya Agus ya, Agus Bigain gitu ya. Atau kalau di sini nanti ya Agus lagi gitu ya. Nah, jadi sesuai namanya. Nah, kalau namanya si Fulan nanti ya kasih aja namanya Fulan pemanggilannya terus gitu ya. Seperti itu ya. Oke, DHT titik gitu ya. Jadi DHT ini mau ngapain? Membaca suhu. Membaca suhu karena di dalam library-nya itu sudah disediakan dengan read temperature. Kita ketikkan di sini read huruf kecil. Temperature ya, T-nya huruf besar. Ya, biasanya kalau pemrograman itu kalau ada dua kata, kata yang kedua itu diawali dengan apa namanya? Huruf kapital atau huruf besar gitu ya. Biasanya ya, tergantung dari yang si pembuatnya itu. Oke, seperti ini. Berarti suhu sudah kita baca. Di mana disimpan? Di dalam variabel suhu. Sekarang apalagi yang ingin kita baca? Kita ingin membaca
kelembapan. Caranya sama, angkanya juga berkoma. Kita gunakan tipe datanya apa? Ya, pastinya tetap float. Ataupun menggunakan double juga tidak masalah. Kelembapan, ya. Kelembapan. Atau saya singkat saja dengan kel, gitu ya. Biar gampang gitu ya. Kel sama dengan siapa? Si sensornya. Sensornya namanya siapa tadi? DHT. Oke, DHT. Ngapain? Membaca membaca kelembapan udara. Ya. Read humidity. Ya, read humidity. Humidity ini kan bahasa Indonesianya kan kelembapan gitu ya. Seperti ini ya. Bacalah kelembapan. Oke, sudah seperti ini, suhu sudah dibaca, kelembapan sudah dibaca. Sekarang apa? Selanjutnya kita tampilkan nilainya di serial monitor, gitu ya. Kita enter, ya. Enternya saya kasih 2 kali, kenapa? Biar terlihat nih beda gitu ya. Biar kelihatan kelompok-kelompoknya gitu ya. Enter dan spasi itu tidak masalah sebenarnya di Arduino ini ya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita serial print, ya. Serial print. Print apa yang kita gunakan? Ya, print saja dulu nih ya. Print, gitu ya. Kita tampilkan suhu. Kita ketikkan namanya suhu. Nah, dia akan merujuk kemana? Akan merujuk ke sini. Nah, berapa angka di sini? Segitu juga yang akan ditampilkan. Jadi tidak boleh dirubah nih. Contohnya S-nya huruf besar di sini. Ya, S-nya diganti huruf besar. Nah, itu akan salah. Karena tidak ada kita menetapkan variabel suhu yang huruf besar. Ini akan error. Jadi harus sama penulisannya ini dengan apa yang akan kita panggil. Gitu ya. Jadi ini huruf kecil. Itu berbeda ya. Selanjutnya kita kasih dia satuan. Nah, serial print. Serial print. Lagi ya. Setelah ini dia akan memberi satuan. Satuan suhunya adalah Celcius. Nah, kalau untuk mengetikkan kalimat, kasihlah tanda kutip. Kenapa dikasih koma? Biar setelah ini terprint, dia akan mengasih spasi di sini ya. Koma ya, spasi gitu ya. Menambahkan spasi, satu spasi sebelum satuannya. Saya akhiri dengan titik koma. Kalau seperti ini, kemarin kan hari kedua ya, hari pertama ya, kita coba serial print dengan print ln. Kalau print berarti dia printnya ke samping. Setelah suhu dia akan memprint ini gitu ya. Tetapi kalau setelah ini kita print kelembapan, apakah ingin printnya ke samping atau ke bawah? Nah, kalau ingin ke bawah, di sini kita ganti menjadi ln. Nah, dia akan printnya nanti ke bawah. Setelah suhu dan satuannya selesai, baru dia akan pindah ke baris selanjutnya. Gitu ya. Saya enter lagi, saya kelompokkan lagi, saya ketikkan lagi serial, S-nya huruf besar ya, serial itu, serial print, ya, sama ya seperti sebelumnya. Itu yang ingin saya tampilkan adalah cal, kelembapan, serial print, ln, nah, ya, sama ya, print ln, saya kasih satuannya adalah persen ya, satuannya kan persen gitu ya. Akhiri dengan titik koma, seperti ini. Nah, sudah selesai, sudah ya. Cuman ini akan terlalu cepat karena void loop ini kan membacanya setelah ini selesai, dia akan kembali lagi ke void loop. Dia tidak ada jeda nih antara pembacaan pertama dengan pembacaan selanjutnya. Biar ada jeda, ya nanti kita kasih delay ya. Biar kita lihat seperti apa kalau tidak kita kasih delay hasilnya. Nah, kita coba dulu ya. Jadi kalau udah kelihatan nanti kita masukkan delay. Oke, sebelum kita jalankan, ada yang harus dipahami. Bahwasanya tadi kita memasukkan sebuah library. Nah, ini adalah library. Berarti ada yang kita tambahkan library.
Kalau kita menambahkan library, berarti library manager di sini juga harus kita klik dulu nih. Nah, ini kan ada nih, sketch, diagram, dan library. Kita klik bagian library manager. Berarti ada library yang kita masukkan. Library apa yang kita gunakan? Library DHT. Kita carilah di sini. Kita klik library manager, kita tambah, cari di sini, ketikkan aja DHT. Kita cari DHT sensor library. DHT itu banyak ya. Nah, setiap library pasti beda cara pemanggilannya. Karena umumnya menggunakan DHT sensor library, ya kita klik aja ini. Oke. Jadi kita sudah tambahkan. Pastikan di sini sudah ada sensor DHT sensor library-nya. Kalau belum ada, klik tanda tambah dan ketikkan DHT, cari namanya yang sama seperti ini, DHT sensor library. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke sketch ini, silakan jalankan. Gitu ya. Nah, setelah ini baru kita bisa jalankan. Kita tunggu ya. Saya kecilkan dulu. Oke, sambil menunggu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena server itu juga lagi merah ya. Oke, hasilnya sudah muncul. Ya, Pak izin Pak. ya silakan. Kalau Pak. yang di bawah serial print nomor 20 Pak, yang 20 itu apa Pak? Oh maaf ya, udah Pak, makasih Pak. Ya, persen Pak, persen. Kesatuan dari kelembapan Pak. Oh, kelembapan ya, oke. Ya, Makasih Pak. ya terima kasih. Ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak kasih delay, dia akan printnya terlalu cepat gitu ya. Jadi saya tambahkan delay di sini. Kita ingin jedanya itu berapa detik. Nah, jadi terakhir kita kasih istirahat dulu si Arduino-nya sebentar gitu ya. Kita kasih delay. Delay, delaynya berapa? Nah, mau berapa? 2 detik contohnya. Atau mau 3 detik, 4 detik, 5 detik, tergantung dari kita maunya gitu ya. Kalau sudah, kita jalankan lagi apa perbedaannya gitu ya. Tadi terlalu cepat ya, terlihat ya. Pembacaannya terlalu cepat, terburu-buru gitu ya. Sekarang kita jalankan lagi. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada ya, sambil menunggu compile projectnya. Kalau seandainya nanti muncul di sini server sibuk ya, di close saja. Biasanya ada server lagi busy gitu ya, di close saja, silakan jalankan lagi gitu ya. Oke, kita tunggu ya bareng-bareng. Nanti setelah ini kita coba project satu lagi ya, menggunakan LCD. Nanti boleh dicoba-coba dulu ya, satu-satu dulu gitu ya. Relay dulu, DHT dulu, LCD dulu. Nanti kalau mau nyoba, saya ingin gabungkan semuanya ya boleh. Nanti silakan gabungkan aja ya. Tapi besok kita akan coba gabungkan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kan terlihat lebih teratur gitu pembacaannya ya. Tidak terburu-buru. Kalau kita riset nih, nah, oke dia 2 detik dulu nunggu, baru dia lanjut ke pembacaan berikutnya. Bagaimana kalau ingin kita ganti-ganti ini angkanya? Ini kan suhunya 24 terus. Eh, persenannya atau kelembapannya 40% terus ya. Bagaimana caranya? Ini kan ada sensor ya. Sensor ini berfungsi saat ini kita jalankan ya. Jangan diklik dulu. Kalau diklik kan tadi nggak, kalau dia nggak jalan ya. Kalau tandanya jalan ini kan ada angka-angka nih ya. Berapa detik jalannya? Kita klik, kita bisa geser-geser nih. Kita contohnya pindahkan suhunya menjadi 33, kelembapannya menjadi 75. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Gitu ya. Kita bisa adjust, kita bisa atur. Ya. Oke, ini adalah DHT, gitu ya. Apa kegunaannya? Untuk mengukur suhu dan kelembapan.
Kelembapan apa? Suhu udara. Bagaimana saya ingin mengukur suhu air nanti kalau budidaya ikan lele, saya ingin tahu suhunya berapa. Silahkan pakai sensor suhu air, gitu ya. Ada beda ya. Kalau ini tidak bisa kita masukkan ke dalam air. Cuma di sini tidak ada ininya, tidak ada apa namanya sensor simulasinya tidak ada gitu ya. Oke, saya stop ya. Saya save. Ini namanya adalah sensor DHT. Oke, saya save. Nanti saya share di grup ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Atau mungkin ada yang sambil mencoba ada terjadi error, ya boleh. Atau ada yang ingin saya lihat nih di bagian mana nih, geser ke bawah atas juga boleh ya. Ya, jadi kita sudah mencoba beberapa fungsi. Kemarin kita gunakan pin mode, kita gunakan digital write, kemudian delay. Ya, sekarang ada tambahannya, kita menggunakan include, ada define. Ya, define itu membuat variabel juga. Ya. Kemudian ada bagaimana cara memanggil sebuah library, ya, membuat nama untuk library-nya, gitu ya. Kemudian ada serial begin itu sudah ya, serial kemarin itu kan sudah ya. Ada tambahannya, begin untuk memulai DHT, untuk membaca suhu, kelembapan, dan cara menampilkannya. Cara menampilkannya sama seperti kemarin sebelum-sebelumnya. Ya. Ini untuk penulisan apa yang kita tampilkan harus sama saat kita membuat variabelnya. Jangan berbeda. Bagaimana kalau di sini salah saja satu huruf, itu akan error. Atau terkasih spasi di sini, nggak sengaja ada spasi di sini, itu akan error. Gitu ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ini lagi, satu project lagi ya. Nanti baru kita selesai gitu ya. Silahkan nanti coba dengan komputer pribadi ataupun di lab SMK 2 ya. Oke, saya klik lagi untuk project baru. Saya klik di sini open link in new tab. Kita masih menggunakan Arduino ya. Kalau nanti kita sudah bisa menggunakan Arduino di ESP itu sama caranya, hanya beda pinnya saja sama tegangannya itu ya. Kita tetap pakai Arduino dulu gitu ya. Oke. Yep. Kita start Arduino-nya masih Arduino Uno. Kita cobakan LCD. Jadi kita tidak pakai lagi serial monitor. Ya, kalau serial monitor ini ibaratnya kita harus sediakan komputer di samping project kita, di samping alat kita nantinya. Kan nggak mungkin kita letakkan komputer kita 24 jam di ini gitu ya. Di apa namanya contohnya kalau untuk budidaya ikan di dekat kolam gitu kan nggak mungkin. Bagaimana caranya ya kita gantilah serial monitor tersebut menggunakan LCD. Ya, kita cari di sini display ya, display di bagian display atau diketik di sini juga bisa. Nah, di sini ada LCD. LCD ini ada beberapa jenis. Ada LCD 16 kali 2, ada LCD 20 kali 4. Apa artinya? Nah, kalau 24 lebih besar dari 16 kali 2, itu ya. 2 ini apa? Adalah barisnya, gitu ya. Saya klik satu di sini, saya klik lagi. Ada yang namanya ada dalam kurung I2C karena kita nanti menggunakan 16 kali 2, saya simulasikan yang 16 kali 2 ya. Ada perbedaan ya. Yang di bawah ini adalah yang I2C ya, yang ini. Sedangkan yang ini tanpa I2C. Apa perbedaannya? Lihat saja dari pinnya. Kalau kegunaannya itu sama. Perbedaannya hanya pada pinnya. Kalau tidak ada I2C-nya, tidak ada I2C-nya, pin yang kita gunakan itu harus segini. Nah, kita hitunglah berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapa lebih dari 10. Kalau kita hubungkan ke pin Arduino, itu sangat tidak efektif. Ya, tidak efektif
karena menghabiskan pin yang ada itu ya. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakanlah yang I2C karena nanti kita pakai yang I2C. Yang I2C hanya kita hubungkan 4 pin saja. Oke, cukup simpel ya. Jadi yang tidak I2C saya hapus ya. Terus bagaimana nanti kalau seandainya saya ingin mencoba, silahkan dicoba nantinya, gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu LCD ini ya. LCD ini tipenya tadi apa? 16 kali 2. Apa itu 16? Ia hanya punya 16 kolom. Jadi ke samping ini hanya bisa mencetak 16 karakter gitu ya. Ini kan ada nih, kalau kita perbesar ini kan kelihatan nih ada kotak-kotak. Jadi kotak-kotaknya ini satu baris itu ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16 gitu ya. Kemudian apa itu dua? Dua itu adalah barisnya. Ada baris pertama dan baris kedua. Gitu ya. Cuman saat pemrograman, baris pertama itu dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Ingat ya, saat pemrograman nanti barisnya itu dimulai dari angka 0. Jadi 0 dan 1. Jadi kalau 0 berarti baris pertama. Kalau 1 berarti baris kedua. Gitu ya. Begitu juga dengan kolomnya. Ini kan kolomnya ada 16 nih. Berarti kolom 1 itu adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 16. Sampai 15. Gitu ya. Jadi dimulai dari angka 0. Ya. Ingat ya, dimulai dari angka 0. Oke, gitu. Jadi bagaimana kalau seandainya nanti karakter saya lebih dari 16, saya ingin memprint. Contohnya nama saya nih, Muhammad Afdal Zikri. Itu kan lebih itu dari 16 karakter. Karena spasi pun dihitung satu buah karakter gitu ya. Spasi pun dihitung. Jadi kalau saya print, itu kan lebih dari 16. Berarti hanya yang ditampilkan 16 pertama. Sisanya 17 ke atas itu tidak akan ditampilkan. Itu ya. Bisa juga kalau ingin ditampilkan semua bagaimana caranya ya? Cara lainnya ya bikin tulisan berjalan kayak di masjid-masjid gitu ya. Ada waktu sholat, nah, seperti itu ya. Prinsipnya sama seperti itu. Waktu sholat, nah, zuhur, asar, nah, di masjid kan banyak itu biasanya. Hampir semua masjid ada ya. Oke, untuk tampilannya sudah saya jelaskan. Kemudian ada pinnya. Pinnya saya jelaskan. Di sini pinnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ada 4 pin, tapi pin keempatnya ini akan kita gunakan. Berbeda dengan DHT. Kalau DHT hanya 3 pin yang kita gunakan. GND mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan ya. GND adalah tegangan negatif gitu ya. Kita hubungkan ke GND lah ya, di Arduino. VCC buat tegangan positif, kita hubungkan ke 5 volt. SDA itu adalah transfer data, serial datanya. Jadi kita hubungkan ke pin SDA yang ada di Arduino. Ini berbeda. SDA di DHT dengan SDA yang di LCD itu berbeda ya, berbeda. Sebenarnya kalau di HT itu namanya bukan SDA sebenarnya, tapi lebih ke output gitu ya. Kalau ini baru ke serial datanya gitu ya. Karena akan kita kirim data ke LCD yang akan ditampilkan gitu ya. Kemudian SCL, SCL adalah serial clock-nya, kecepatan untuk mengirim datanya gitu ya. Jadi kita hubungkan. Kalau pin GND kita sudah tahu di mana letaknya. Pin VCC kita sudah tahu di mana letaknya. Itu ada di 5 volt di Arduino. Kita tidak tahu di mana SDA dan SCL ya. Nah, karena belum saya jelaskan. Tapi kalau sudah saya jelaskan pasti sudah tahu ya. Oke, sekarang saya jelaskan di mana SDA dan SCL. Oke, pertama ini Arduino ya, ini Arduino. Kemudian di bagian di sini bagian digital ini ya, di sini. Nah, ini ya. Dia ada dua tempat ya untuk SDA dan SCL-nya itu. Di sini ya. Kalau kita arahkan kursor kita ke sini nih. Nah, ini ada nggak tulisannya? Nah, ini adalah A4 gitu ya. A4 itu adalah berfungsi sebagai SDA gitu ya. A4 ya, A4 itu analog tempat. Kemudian ada A5 ya ini ya. A5
itu berfungsi sebagai SCL. Nah, ingat, mungkin perlu dicatat, silakan dicatat ya. A4 itu berfungsi sebagai SDA. A5 itu berfungsi sebagai SCL. Ya. Selain di sini, di mana lagi ada A-nya? Di sini, A itu adalah pin analog gitu ya, ini ya. Ini pin analog. Nah, di sini kan ada nih analog nih. A4 itu berfungsi sebagai SDA. A5 berfungsi sebagai SCL. Oke, sekarang silakan dihubungkan ya. Saya hubungkan juga nih ya, sambil saya hubungkan. Saya letak di bawah aja, supaya lebih dekat ya. Pertama kali saya hubungkan GND. GND saya klik, saya hubungkan ke sini nih. Wah, kalau GND-nya di sini ada dua nih. VCC, tegangan positifnya saya hubungkan ke 5 volt. Bisa nggak saya hubungkan ke 3,3 volt? Bisa aja. Tapi pas aslinya kalau kita gunakan 3,3 volt dia kayak kekurangan daya gitu ya. Redup-redup gitu ya. Karena bagusnya di 5 volt. Karena tegangan operasional untuk Arduino itu di 5 volt. SDA tadinya ke A4. Silakan kita hubungkan ke A4. Ini kita hubungkan ke A4. SCL kita hubungkan ke A5. Biar berbeda, saya ganti warna. Ya. Warna tidak mempengaruhi hasil, tapi hanya untuk mempengaruhi bagaimana kita membaca rangkaian, kemana arahnya, gitu ya. Oke, sudah seperti ini ya. Rangkaiannya cukup simpel. Ya, ingat saja SDA ke A4, SCL ke A5. Sudah seperti itu. Sekarang baru kita masuk ke pemrogramannya. Oke. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Kita oke. Karena LCD sama seperti DHT juga membutuhkan sebuah library. Oke. Maaf, mungkin ada berisik suara AC dikit ya. Baru listrik baru hidup ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Eh, Pertama kali kita masukkan sebuah library dulu. Library untuk LCD gitu ya. Kalau seandainya nanti digabung, berarti library-nya ada dua, LCD dan DHT. Cuman kalau kita pakai satu, ya cukup satu saja. Karena kita hanya menggunakan LCD. Bagaimana caranya? Sama, kita mulai dengan uh, karakter pagar. Ya. Kita ketikkan include. Include. Apa yang kita masukkan? Kita masukkan liquid crystal. Ya. LCD yang dipakai itu, library yang dipakai itu adalah liquid crystal. Kita lihat di sini, liquid kristalnya ada dua. Ada yang I2C, ada yang tidak I2C. Karena kita menggunakan yang I2C, yang I2C, kita kliklah di sini I2C. Gitu ya. Ingat, ini adalah I, bukan satu. Nah, biasanya ada juga ini yang salah ya. Pelatihan sebelumnya. Ini adalah I, bukan satu, dan juga bukan L. Tapi I besar. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba definisikan untuk apa namanya ya? Untuk alamatnya. Nah, ibaratnya kalau kirim data itu kan ngirim paket, jadi ada alamatnya gitu ya. Salah alamat nanti paketnya tidak akan terkirim, datanya tidak akan terkirim ke tempat yang pas atau sesuai gitu ya. Kita define dulu, define alamat. Nah, kita kasih aja di sini alamat. Saya aja namanya alamat, variabelnya. Kemudian alamatnya, defaultnya kalau kita beli baru itu adalah 0x27. Oke, suara saya terdengar Bapak Ibu? Soalnya ada muncul internet unstable. Pak, aman Pak. Aman ya? Oke, siap. Saya lanjut. Alamatnya adalah 0x27. Itu defaultnya kalau kita beli LCD yang sudah I2C langsung ya. 0x27 ya. Oke. Sekarang kita define. Ya oke, sorry. Lupa pagarnya.
pagar, define, kita tetapkan. Setelah alamat kita kolomnya. Kolomnya tadi ada berapa? 16. Gitu ya. Jadi 16 itu apa? Sorry. Kemudian kita define lagi barisnya. Nah, jadi di sini ada baris. Barisnya ada 2. Oke, seperti ini. Sudah ya? Oke, cukup seperti ini. Di library-nya, liquid crystal I2C, alamatnya adalah 0x27, kolomnya ada 16. Ya, kalau kita gunakan yang 20 kali 4, berarti kolomnya nanti adalah 20. Barisnya ada 4, gitu ya. Hanya ganti itu aja. Kan ada tuh LCD yang 20 kali 4 tuh, yang ini. Ini ya, silakan dicoba juga boleh nantinya. Oke ya, bisa ya, sama ya. Hanya ganti kolom dan barisnya aja. Untuk alamatnya sama juga. Selanjutnya kita bikin namanya. Siapa sih nama LCD ini? Sama kayak di HT tadi. Apakah kita kasih nama Agus, Sipulan, atau siapa? Nah, kita kasih namanya gitu ya. Bagaimana caranya? Gampangnya biar tidak ada kesalahan pengetikan. Kita blok aja nih sampai di sini. Titik H-nya jangan dimasukkan ya. Nah, kita copy nih. Saya copy. Saya pastekan di sini. Nah, oke. Ini saya ubah jadi namanya, panggilannya siapa gitu. Saya kasih aja namanya LCD huruf kecil gitu ya. Nah, di dalam kurung ini apa yang harus kita masukkan parameternya? Ada alamat. Alamatnya nanti merujuk ke sini ke 0x27. Boleh nggak saya ketikkan aja di sini 0x27 langsung? Boleh saja. Kenapa saya bikin seperti ini? Biar tahu 0x27 itu apa gitu ya. 16 itu nanti apa? 2 itu apa gitu ya. Ini adalah kolom. Kemudian koma baris. Ya, seperti ini ya. Sip. Nah, ini akan merujuk ke sini. Alamat akan merujuk ke sini 0x27. Sedangkan kolom nanti merujuk ke sini 16. Sedangkan baris akan merujuk ke sini 2. Gitu ya. Kalau diketikkan langsung di sini, boleh tidak? Boleh. Ya. Seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut ya. Ada pertanyaan ya? Sekarang kita nyalakan dulu LCD-nya ya. Pertama kali pasti kita nyalakan. Nyalakan itu kan hanya cukup sekali, tidak perlu berulang-ulang kali ya. Jadi kita letakkanlah dia di void setup. Kita nyalakan dia LCD. Ya, namanya kan tadi kita kasih LCD. Kalau ada yang kasih nama Agus ya panggillah namanya Agus atau si Fulan ya. Oke, kita kasih namanya LCD. LCD dot init, bukan begin ya. Jangan begin. Biasanya kalau kita cari di chat GPT, ya itu biasanya kadang memunculkan kata begin, kadang memunculkan tapi error. Nah, karena harusnya itu di init gitu ya. Init ya. Nanti saya lihat di chat GPT apakah dia sudah benar nanti memberikan init atau begin gitu ya. Oke. Ini sudah kita nyalakan. Ini saya kasih komentar ini tugasnya sebagai aktifkan LCD gitu ya. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita aktifkan? Kita aktifkan lampunya. Ya, ada lampunya, dia ada lampu layar belakang. Kalau kita tidak aktifkan lampu layar belakangnya, dia nanti akan gelap macam ini aja. Tapi ada tulisannya gitu ya. Biar lebih indah kelihatannya, kita aktifkan lampu belakangnya. Kita panggil namanya LCD. Mengapain? Aktifkan lampu belakang, backlight gitu ya. Backlight. Nah, lampu belakang layarnya. LED ya, atau apa gitu ya sebutannya. Lampu layar gitu aja ya, lampu layar. Ini adalah lampu layar. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Kita set dulu kursornya. Ibarat kita mengetik itu, kita ingin mengetik di mana nih? Saya ingin contohnya mengetik di bagian baris 17. Saya pasti pertama kali kita harus klik dulu kan. Nah, ini seperti ini kan. Kalau seandainya saya ingin ketik di 15,
Saya klik dulu kan 15-nya. Seperti itu juga seperti ini kan. Kita set dulu kursornya di mana gitu ya. Pertama kali kita LCD titik set kursor. C-nya huruf besar karena dia dua kata ya. Dia itu cara pemanggilannya sama, kolom dan baris. Ya, jadi ada dua, kolom dan baris. Kita kolom berapa kita ingin? Ingat, tadi angkanya dimulai dari angka 0, gitu ya. Kalau ingin di kolom pertama, berarti kita ketikkanlah angka 0. Ya, dia sesuai kayak gini penulisannya, kolom, koma, baris, gitu ya. Barisnya baris berapa? Mau baris kedua atau baris pertama? Ingin baris pertama dulu ya 0,0 gitu ya. Jadi kursornya sudah kita letakkan di sini nih. Ibaratnya kita sudah klik nih baris pertamanya gitu ya. Selanjutnya baru kita perintahkan LCD print untuk mencetak sesuatu. LCD print. Oke, LCD print apa yang akan kita cetak? Contohnya di sini SMKN 2. Ingat, dia hanya bisa memprint sebanyak 16 karakter. Ya, kalau ini kan hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi juga masuk gitu ya. Kita ini kasih ah, Oke. Ini untuk baris pertama sudah ya. Baris pertama ini sudah. Bagaimana untuk baris kedua? Matikan dulu mic-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk baris kedua. Bagaimana cara untuk kita print di baris kedua? Kita panggil lagi namanya, kita set lagi kursornya. Harus kita set dulu kursornya di baris kedua. Kolomnya kolom berapa? Contohnya mau di sini, ya berarti kolom pertama. Barisnya baris kemana? Baris pertama atau baris kedua? Baris kedua berarti kita ketikkanlah angka 1. Gitu ya. Kemudian baru kita panggil lagi namanya LCD print. Kita panggil namanya LCD print apa nih? Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu 16 kata nggak ya? Oke, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas ya, 13. Oke, seperti ini sudah bisa. Terus void loop-nya kosong ya. Kita kan nggak butuh dulu void loop. Kalau seandainya nanti di suhu ya nggak apa-apa. Kita letakkan nanti di void loop gitu ya. Atau mau diletakkan ini di void loop juga boleh gitu ya. Ingat, kalau void loop-nya kosong seperti ini, jangan dihapus. Kalau dihapus, nanti akan error ya. Walaupun dia tidak digunakan, biarkan dia tetap ada. Gitu ya. Oke, ini saya kasih keterangan. Ini untuk baris pertama gitu ya. Ini baris pertama. Oke. Kalau ini adalah baris kedua. Baris kedua. Seperti ini. Nanti boleh cobakan dengan nama sendiri SMKN 2 namanya siapa. Itu juga boleh ya. Silakan dicoba-coba aja. Sekarang saya jalankan. Belum ya. Sebelum saya jalankan, ingat karena kita menggunakan library, tambahkan library-nya dengan klik library manager ya. Karena di sini belum ada library yang terinstall, kita tambahkan dulu. Namanya tadi adalah liquid. Cari aja liquid ya. Liquid kristal, tapi pilih ya yang I2C. Ya, liquid kristal I2C ya. Oke, saya kembali lagi ke Sketch Ino, saya jalankan. Kita tunggu ya. Sambil menunggu, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ya, Bapak Ibu. Ini sudah lewat ya, jam 11, setengah 11. Karena kita juga mulainya tadi lama ya. Kita cek dulu ya. Dikit lagi ya.
Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Pastikan cara penulisan kodenya ya harus benar, huruf kecil, huruf besar, titik koma. Nah, seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini di close saja nantinya, kemudian jalankan lagi ulangnya. Karena memang servernya lagi merah, ya. Banyak yang menggunakan sepertinya. Untuk apa namanya, untuk belajar kode ini ya sebenarnya tidak perlu pusing. Yang penting tahu aja apa setiap barisnya. Kemudian dicoba-coba, banyak-banyak latihan. Kalau terjadi error, kalau nanti bingung, kopikan aja kodenya ke ChatGPT contohnya. Kalau udah bingung banget nih, ya silah coba suruh aja ChatGPT untuk koreksi ya. Koreksi codingan saya gitu ya. Nanti akan dikoreksi. Nanti saya contohkan ya. Nah, kita 20 hari mungkin teman-teman nggak akan jadi belum bisa mungkin disebut sebagai seorang programmer gitu ya. Tapi sudah mengetahui basic-basicnya programmer gitu ya. Karena kita pelatihannya juga cukup pendek, kita harus memahami semuanya. Harus mulai dari kodenya, pemrogramannya, rangkaiannya, dan juga ilmu dasarnya, ilmu dasar pertaniannya atau perikanannya, sesuai aplikasi proyek tersebut. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau tidak bisa, ya nanti saya save aja. Nanti boleh dicoba mandiri ya. Ya, untuk pertama kali ya. Pertama kali biasanya ini agak susah untuk di-compile. Tapi kalau udah berjalan sekali, kita stop, kita jalankan lagi, itu cukup gampang, cukup cepat gitu ya. Cepat ya. Selama codingannya tidak ada yang kita rubah. Kalau ada yang kita rubah salah satu aja, spasi saja, itu akan ulang lagi seperti ini gitu ya. Kalau ini nggak berhasil, saya lanjut dulu nanti untuk pemrogramannya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, tadi yang untuk materi yang kedua, yang contoh yang sampel yang kedua, tadi saya nggak sempat udah bikin, tapi nggak kesimpan Pak, karena lagi proses proses juga. Jadi lagi proses, nggak tahu langsung ketutup. Itu kalau saya cek di My Project nggak ada ya, nggak muncul Pak ya? Oh, yang ini ya Pak, yang DHT ya? Iya, tidak muncul Ya Pak. betul. Nanti harus di-save satu-satu. Nanti saya share kok linknya ini Pak. Nanti Pak, Firdaus ini Pak. Nanti saya share link ini, nanti boleh dicoba lagi Pak nanti. Siap Pak. Yuk, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Firdaus. Baik, karena belum berhasil yang ini, karena servernya, ya kita lanjut aja dulu ya, sedikit lagi ya.
Kita masuk ke void loop-nya. Ini ibaratnya SMKN 2 muncul pertama kali. Kita ingin menampilkan logo dulu contohnya di awal itu kan. Logo itu berapa detik sih biasanya kalau kita nyalakan handphone? Palingan hanya 2 detik atau 3 detik gitu ya. Kita kasih dia 2 detik. Ya, jadi nanti setelah 2 detik dia akan menghapus gitu ya. Delay 2 detik. Jadi jeda. Nah, jadi nanti SMKN 2 ini Tanjung Pandan akan munculnya hanya selama 2 detik. Gitu ya. Setelah itu kita perintahkan LCD clear. Nah, clear ini untuk menghapus layarnya. Nah, layarnya nanti akan terhapus. Setelah terhapus, dia akan masuk ke void loop. Nah, baru dia akan menjalankan void loop. Nanti contohnya apa yang kita jalankan di sini nih. Tetap, contohnya kita kasih aja nama gitu ya. Saya klik di sini. Sini saya copy aja yang ini ya, biar cepat ya. Oke, saya copy aja. Kemudian saya paste ini ya, paste itu ya. Saya paste di sini. Nah, ini saya ganti nih. Yang awalnya ini contohnya nama saya gitu ya. Nama saya. Kemudian nanti di sini siapa. Nah, nanti kasih dia namanya sendiri di sini. Nah, gitu ya. Ketika udah selesai void setup, dia akan masuk ke void loop. Dia akan menjalankan ini setiap saat. Setiap saat kita kasihlah delaynya 2 detik gitu ya. Nah, jadi ada 2 detik. Jadi setiap saat dia akan nanti berputar-putar hanya menampilkan ini. Gitu ya. Kalau seandainya nanti digabung dengan suhu, berarti nanti dia suhunya akan di sini ganti. Ya, di sini nanti ganti dengan variabel suhu. Nah, ini nanti ganti dengan variabel kelembapan. Gitu ya. Contohnya nanti di sini ganti jadi suhu. Atau ini nanti ganti jadi kelembapan, kel. Gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini saya save dulu ya. Save dulu. Ini adalah LCD ya. Oke. Saya save dulu. Sebelum kita tutup, saya coba jalankan dulu sekali ya. Nah, kalau tidak berhasil, berarti kita close aja ya. Nanti dipraktekkan mandiri aja. Jadi kalau ada contohnya nih, ketika praktek ada yang error, ya disampaikan aja di grup itu nggak apa-apa ya. Sampaikan aja di grup itu nanti saya balas ya. Nanti saya balas ini error, ini kenapa salah gitu ya. Kayak sebelum nanti kalau ini nggak berhasil, saya kasih tahu juga cara di chat GPT nanti ya mengobrol dengan chat GPT tentang codingan gitu ya. Kita coba dulu ya. Kita tunggu tadi sampai berapa detik ya? 90 detik ya. Cukup lama ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Hmm. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Tunggu ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau belum berhasil, nanti dipraktekkan mandiri aja. Oke, tidak berhasil ya. Server masih sibuk. Oke, nggak apa-apa. Sekarang bagaimana nih? Chat GPT ya. Saya buka chat GPT nih. Chat GPT. Oke, chat GPT. Ya. Saya bingung nih tentang codingan saya. Banyak yang salah, banyak yang error. Copy saja ini semua. Ya, Ctrl A, copy. Pastekan di sini. Ketika di bawahnya, contohnya. Oh, sorry ya. Di sini.
koreksi codingan koreksi yang tadi gitu ya. Nah, ini ya, codingan kamu yang kamu kirimkan sebenarnya sudah cukup baik, berfungsi untuk menampilkan. Nah, dia akan menampilkan nih ya. Nah, oke, seperti ini. Ya, sudah benar katanya gitu ya. Atau kita coba minta deh, berikan contoh coding pemrograman ya, Arduino untuk LCD I2C I2C. Oke, dia akan memberikan seperti ini. Nah, ini sudah memberikan LCD init. Terkadang ada juga yang menampilkan di sini LCD begin gitu ya. Ini kenapa kok dia sudah menggunakan LCD init? Karena sebelumnya kita sudah kasih LCD init. Bagaimana kalau kita coba nih Chrome baru ya? Coba saya buka di Edge deh ya. Kita coba eh, apa lagi ya? Yang ChatGPT aja ya. ChatGPT. Benar nggak ya? Masih benar nggak dia memberikan contoh codingan dengan LCD init? Kadang dia juga bisa memberikan dengan LCD Brigade gitu ya. Ini saya contohkan dulu ya. Berikan contoh kode Arduino untuk LCD I2C I2C gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampang ya kalau kita belajar dengan AI. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dia memberikan adalah LCD Brigade. Ya, padahal kalau menggunakan library ini akan error nih, walaupun kita gunakan ChatGPT gitu ya. Jadi nggak selamanya ChatGPT itu benar, karena dia akan melihat dia mengkombinasikan apa data-data yang dia dapat ya, yang umum digunakan oleh orang. Ya, kalau mau dicobakan ini ya boleh. Saya yakin ini error. Jadi kita harus paham atau dia memberikan lagi ya. Ya, itu gampang ya sekarang untuk belajar itu ya. Apalagi dengan ChatGPT AI, apa black box AI ya. Dengan AI sekarang ya. Oke, terus apalagi contohnya ya? Hmm, sudah sih, nah, sudah seperti itu aja ya penggunaan AI. Jadi nanti kalau bingung, ya bantu aja dengan AI. Yang penting mencoba. Contohnya di sini ingin mengetahui arti dari salah satu yang tidak ditahu, yang tidak diketahui ini apa nih? Artikan ini gitu ya. Nah, contohnya saya copy tuh baris ini, artikan ini. Saya paste, artikan. Apa sih perintah ini? Nah, nanti akan diartikan. Ini apa? Letakkan kursor pada kolom sekian, baris sekian, gitu ya. Oke, cukup simpel sebenarnya ya. Ya, banyak-banyak untuk mencari ini aja ya. Literasi-literasi yang lain juga nggak apa-apa, ataupun yang paling gampang menggunakan AI ya sangat mudah. Oke, mungkin itu aja dulu materi untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian ya. Saya minta maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, eh, langsung saya tutup ya. Oke, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup aja langsung ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat siang.